A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa salli ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Shadaqallahul azim. Hadirin sidang jamaah salat maghrib dan isya insyaallah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, beberapa kupasan tentang kurban sudah kita baca, di antaranya tentang hikmah kurban juga sudah, hukum kurban juga sudah. Kemudian siapa saja yang diharapkan berkurban, yang menjadi sunnah muakkad kurban, itu ada yang pertama Islam, kemudian balik dan berakal, kemudian mampu. Kemudian yang berikutnya adalah ma yashra'u an-nadhiyah bihi. Kira-kira kurban itu binatang apa saja? La tasihu al-udhiyah illa an takuna min ibilin aw baqarin aw ghanamin wa minhu al-ma'iz. Tidak sah kurban itu melainkan daripada binatang yang sudah ditentukan, yaitu unta, kerbau atau sapi ataupun kambing dan sejenis kambing seperti biri-biri. Liqaulihi ta'ala wa likulli ummatin ja'alna mansakan liyazkuru ismallah ala ma razaqahum bin bahimatil an'am. Jadi tiap-tiap umat itu telah kami jadikan mansak atau manasik, pelaksanaan. Jadi ada tiap-tiap umat itu ada pelaksanaan kurbannya. Dulu Nabi Adam, pada masa Nabi Adam, boleh kita mengorbankan yaitu Habil dan Qabil. Ketika itu mereka berkorban, di antaranya ada dengan gandum yang Qabil dia berkorban dengan gandum yang buruk, sedangkan Habil dia berkorban dengan seekor kibas yang besar. Seekor kibas besar dan berwarna putih seperti Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu amlahaini. Amlahaini itu kurbannya itu warnanya putih. Nah, lalu apakah kita diminta berkurban dengan warna putih? Misalnya cari kambing warna putih. Kalau ada boleh, tapi kalau enggak ada boleh pakai yang warna coklat, hitam dan sebagainya. Seandainya kalau ada warna putih, silakan, nanti boleh diambil. Seperti Nabi sallallahu alaihi wasallam, amlahaini. Jadi kurban itu warnanya putih kambingnya. Jadi Nabi mengorbankan dua ekor kibasnya itu amlahaini, dua-duanya warna putih. Kita kalau ada warna putih, silakan ambil warna putih. Kalau enggak ada warna putih, ya warna berikutnya apa yang ada. Yang penting nanti dicocokkan pada syarat-syaratnya. Nah, jadi Habil dan Qabil, si Qabil berkorban dengan hasil panen yang buruk, enggak bagus. Maka kata Allah, fatuqubila min ahadihima. Jadi Allah hanya menerima salah satu korban, yaitu korban yang paling ikhlas, yaitu si Habil. Habil dia ikhlas semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang Allah terima itu adalah keikhlasan kita. Makanya dalam hadis yang dulu pernah kita sebutkan, fa innad dam, sesungguhnya darah yang kita potong itu, yang kita sembelih, kita sembelih itu kan keluar darahnya, muncrat darahnya. Jarak leher dengan tanah itu hanya berapa senti. Kemudian darah itu ketika kita potong lehernya, ini juga pemotongan juga harus hati-hati. Memang ada fikih penyembelihan. Fikih penyembelihan itu kalau di sini ada orang penjaga. Nah,
Nah, tahu lah. Yang biasa koh taku na tuan. Ha? Memang benci ya. Ha. Jadi kan sampai 3 urat itu putus. Baru kita lepaskan. Jangan 1-2 urat. Itu kalau 1-2 urat itu masih apa namanya dia? Masih merasakan kesakitan. Tapi 1, 2, 3 sampai 3 urut terasa 3 urat itu sudah terputus. Baru makanya dia muncrat dia. Muncrat. Kenapa? Karena ketika dipotong itu jantung pompa itu bekerja. Pas ketika kena urat yang ketiga muncrat dia. Itu darah segar yang keluar itu adalah darah dari jantung, dipompa oleh jantung sehingga dia apa namanya? Nah, kata Rasulullah, sebelum darah itu jatuh ke tanah, pahala kita sudah dituliskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan takut si pekorban. Nyuki cari ini bagaimana saya kurban di masjid itu nanti enggak sesuai syariat. Misalnya ada enggak sesuai syariat misalnya. Yang mana yang enggak sesuai syariat? Misalnya ada daging kurbannya dijadikan sebagai upah. Kan enggak sesuai syariat. Kata Rasulullah, fala udhiyah lahu. Orang yang menjadikan daging kurban sebagai upah, maka dia itu tidak berkorban. Man ba'a, barang siapa juga yang menjual kulit kurban, maka dia dianggap tidak berkurban. Nanti ada di bawah. Nah, jadi orang yang berkorban nggak usah takut. Kenapa? Sebelum darah itu jatuh ke tanah, pahala kita sudah dituliskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu hebatnya pahala kita berkurban. Maka pahala kurban itu bukan ibadah seumur hidup sekali, tapi ibadah setahun sekali diminta 3 juta Pak sama Allah. Maka jangan pelit-pelitlah kepada Allah. Kalau ada memang kelebihan rezeki, berkurbanlah. Jangan kita menyembunyikan harta kita. Tahu Allah. Walaupun kita bilang hanapeng, Allah tahu kita ada uang. Kalau diambil Allah secara paksa, nanti bagaimana nih? Kan macam-macam kalau Allah mengambil secara paksa itu. Ada yang jatuh, ada yang hilang, ada yang dirampok. Makanya kadang ada yang mengatakan, kenapa kok banyak kali musibah, kurang sedekah kadang. Bapaknya musibah, bawa musibah. Mungkin kurang sedekah. Introspeksi diri kita, mungkin kurang bersedekah kepada Allah. Jadi kembali lagi, jadi si Habil dengan kibas yang bagus, fatuqbila min ahadihima, maka diterimalah salah satu kurban, yaitu kurban si Habil. Wal an'amu la takhruju an hadhil asnaf ats-tsalatsah wa li'annahu lam yanzilu 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka binatang-binatang yang telah disebutkan tadi itu, jadi kalau ada binatang kurban yang lain enggak ada, cuma 3 itu tadi, 4 tadi itu. 3 lah. Unta, kerbau atau sapi, kambing atau sejenis kambing yaitu biri-biri atau domba. Yang lain bukan kurban. Oh, saya ingin berkurban. Kurbannya apa? Ayam. Itu bukan kurban. Oh, saya ingin berkurban. Kurbannya apa? Bebek. Itu bukan kurban. Itu sedekah boleh. Sedekah untuk para relawan silahkan nanti. Wa afdaluha, apa yang paling afdal daripada binatang tadi? Wa afdaluha al-ibil. Yang paling afdal itu diantaranya adalah unta. Yang kedua, bakarah, yaitu kerbau atau sapi. Oh, enggak ada kerbau sapi, maka pakailah al-ghanam, yaitu kambing atau biri-biri. Wa yajuzu ayyudahi al-bilba'ina wal baqara al-wahidah an samah. Diperbolehkan, tadi kan
boleh enggak kita berkorban satu sapi satu orang Ustaz? Boleh. Bahkan Rasulullah mengatakan diperbolehkan kita berkorban itu satu sapi atau satu kerbau atau satu unta untuk 7 orang. Untuk 7 orang. Lebih 7 orang boleh enggak? Kan sekarang sering kita dengar. Ini orang-orang tua yang menerima misalnya dikasih surat sama anaknya. Apa nih nak? Surat dari mana? Dari sekolah. Apa? Surat untuk kurban. Pernah kan? Surat kurban. Surat untuk berkorban. Berapa yang ikhlas? 200 orang murid, 200 orang dia kumpulkan uang. Itu kurban atau bukan? Kurban bukan, Bu? Ibu? Hah? Misalnya ada 200 orang kumpul uang untuk kurban. Apa itu kurban atau bukan? Bukan. Sedekah kurban bolehlah kita katakan. Sedekah, tapi dia sudah niat baiklah. Semangat kurban. Semangat kurban. Karena kan sekarang ada sekolah fulan kurban. Sekolah ini kurban, sekolah ini kurban. Uang kurbannya dari mana? Dari titipan murid-murid misalnya. Waktu orang murid. Bu dibaca na waktu orang murid nah. Hah? Dibaca. Kan ada kita lihat. 200 orang murid berkorban. Itu semangat kurban. Sebenarnya kan cara pengajarannya kalau kita kembali kepada hukum kita paling ramai itu 7 orang. Paling sedikit di bawah 7 orang. Kalau misalnya 5 orang satu kerbau, boleh? Boleh. 5 orang, 4 orang satu sapi, boleh. Itu hukum. Syariatnya demikian. Sebagaimana apa? Sebagaimana Jabir radhiyallahu anhu daripada Jabir radhiyallahu anhu, beliau berkata, naharna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam amul Hudaybiyah al-budnah an sab'ah wal baqarah an sab'ah. Ini dia dalilnya. Dulu ada yang tanya, Ustaz dari mana itu 7 orang 7 orang itu satu kerbau? Ini dalilnya. Ada salah seorang sahabat bernama Jabir. Beliau berkorban bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada tahun Hudaybiyah. Tahun Hudaybiyah, yaitu seekor al-budnah. Al-budnah itu apa? Unta muda. An-sab'ah. Seekor unta untuk 7 orang dan seekor sapi atau kerbau untuk 7 orang juga. Kalau satu kambing 7 orang boleh? Enggak boleh. Satu kambing 7 orang enggak boleh. Nanti untuk kuah belanggang je. Untuk kuah belanggang tu boleh, enggak masalah tu. Mau 10 orang, mau 100 orang, enggak masalah tu. Tapi kalau misalnya untuk korban bukan syariat. Jadi tetap satu kambing satu orang. Tapi misalnya ini korbanku dan korban keluargaku. Boleh enggak? Boleh, karena Nabi itulah lahirlah dalam fikih Imam Syafi'i namanya sunnah ain dan sunnah kifayah. Apa itu sunnah ain? Sunnah ain seandainya dalam keluarga itu suami istri mampu, maka dikenakan sunnah ain. Suami mampu, istri mampu, maka dua-duanya disunnah muakkadkan berkurban, dianjurkan berkurban. Kenapa? Karena mampu dua-duanya. Tapi seandainya satu orang nggak mampu, hanya satu orang yang mampu, maka itu namanya sunnah kifayah. Makanya ada perkataan ini kurbanku dan kurban keluargaku. Syurutuha. Syarat ini syarat kita memilih hewan kurban ini khusus kepada penitia mencari kurban nanti. Bagaimana cara cari penitia kurban?
Yang pertama disyaratkan adalah asinnu, yaitu umur. Syartun al-ibil ayyakuna qata'ana fi sadisati minal umr. Jadi disyaratkan kalau unta itu dia sudah menjalani tahun ke-6. Sudah menjalani jalan 6 tahun, berarti genap 5 tahun unta. Yang kedua, adapun syarat kerbau dan maiz, masuk tadi domba, biri-biri, itu syaratnya ayyakuna qat'ana fi salisah, itu sudah menjalani tahun yang ketiga. Artinya apa? Sudah genap 2 tahun. Tapi masalahnya kayak mana cara kita menanda dia 2 tahun atau 3 tahun? Kayak mana cara tanda dia sudah masuk 3 tahun atau 4 tahun, Mak? Tanduk. Lihat tanduknya. Kalau di sini lihat giginya. Giginya misalnya sudah tumbuh gigi belum? Kalau sudah tumbuh gigi berarti itu sudah 2 tahun. Jadi untuk lebih mengaji, metro dokter hewan. Dokter hewan kan tahu dia. Oh ini sudah umur 5 tahun. Sudah masuk 3 tahun. Sudah jalan 3 tahun. Biasa dokter hewan tahu dia. Jangan dia ajak dokter spesialis manusia. Tak tahu dia. Tapi kalau dokter spesialis hewan tahu dia. Ajaklah misalnya siapa. Bahkan dia tahu dia mana hewan yang sehat dan enggak sehat. Dia tahu tu. Jadi syarat bagi unta tadi sudah masuki tahun ke-6, artinya sudah genap 5 tahun. Sedangkan lembu dan kambing, al-maiz itu kambing tadi, itu sudah masuk 3 tahun tapi genap 2 tahun. Kemudian ada lagi amma syartun adha'nu. Adha'nu itu biri-biri. Biri-biri fahuwa iyyakuna qata'ana fi saniyah. Dia itu sudah jalan 2 tahun. Dia biri-biri berarti lain, berarti biri-biri dengan kambing beda. Kalau biri-biri itu sudah masuk 2 tahun berarti setahun genap. Ya kan? Setahun genap. Sedangkan tadi kambing ataupun kerbau itu sudah genap 2 tahun. Jalan 3 tahun. Nah, untuk adha'nu itu dia mesti sudah jalan 2 tahun. Biri-biri mesti harus sudah jalan 2 tahun, artinya genap setahun. Lalu bagaimana cara melihat adha'nu ini? Cara melihat biri-biri ini sudah jalan 2 tahun. Di sini dikatakan lihat pada asnanihi. Lihat pada giginya. Giginya sudah penuh atau belum? Kalau sudah penuh, sudah patah, itu boleh juga. Biri-biri itu pernah dikorbankan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada hadisnya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ni'matil udhiyah al-jaza'u minadh-dha'ni. Kata Rasulullah, senikmat-nikmatnya binatang kurban itu ialah kambing biri-biri yang berusia 2 tahun. Senikmat-nikmatnya korban, kata Rasulullah, itu adalah biri-biri, kambing biri-biri yang sudah genap 2 tahun. Ini Rasulullah yang mengatakan. Makanya kalau kambing itu, kambing boleh, biri-biri boleh, domba pun boleh, atau kibas. Itu syarat yang pertama.
Kemudian syarat yang kedua itu adalah as-salamah. As-salamah itu artinya apa? Enggak cacat, Bu. Kan? As-salamah tidak cacat. Summa yastaritu bin nisbati li hadhil asnaf as-salatah kulluha an takuna salimah minal uyubi allati sya'ru. Dari binatang tiga tadi, unta, sapi, kambing, itu yang paling mesti setelah kita lihat dari segi umur, itu harus juga kita lihat dia bebas daripada kecacatan. Enggak boleh cacat. Seandainya cacat, kenapa tidak boleh cacat? Karena cacat itu bisa mengurangi dagingnya. Jadi kalau cacat dia, maka itu akan mengurangi dagingnya. Maka fala tajzi'u syahtun ajfah, maka kita tidak boleh melakukan kurban terhadap kambing yang kurus. Kaji get Pak, minta kambing yang kurus. Kenapa? Kambing yang kurus itu ajfah. Ajfah itu apa? Wahia allati dhahaba mukhiha min syiddatil hadalwa. Kambing kurus itu dia bisa menyebabkan kambing itu enggak ada otak. Nampak? Nak kambing hana otak? Nak kambing hana otak? Nak tahu kalau kambing hana otak? Maksud kambing ada otak, Pak? Kambing yang enggak ada lagi vitaminnya, enggak ada lagi sumsumnya. Coba misalnya bapak kan misalkan ada kambing, yang dihisap dari kambing itu apa? Sumsum. Kambing ajfah itu enggak ada lagi sumsumnya. Makanya dikatakan itu kambing enggak ada otak. Makanya Pak GG yang minta ini kalau cari kambing, carilah kambing yang sehat. Kenapa? Kambing yang sehat itu dia vitamin banyak, protein banyak, enak kita makan. Ni kadang-kadang cari kambing yang penting tok syarat. Syarat katuk 2 ton kaki kaberes lah. Enggak ada melihat dia kurus atau apa, enggak ada dia, yang penting katuk. Jangan. Lihat kalau kurus jangan. Ajfah itu kurus, Pak. Jangan cari kambing yang kurus. Kenapa dicari kambing kurus? Ternyata kambing kurus lebih murah dari kambing gemuk. Nah, betul ya? Lagi ibarat ni, sapi betina dengan sapi laki-laki, siapa lebih murah? Lebih murah sapi betina. Kalau asalnya siapa yang banyak? Betina. Betina banyak, Bang. Oh, betina banyak. Jantan atau? Tapi sapi betina itu lebih murah, betul. Ada dulu relawan, salah satu penitia kami, dia beli 12 juta. Dicari-cari, kenapa kau bisa murah kali? Kita kumpul satu orang itu 3 juta. 3 juta kali 7 21 juta. Dibelinya kambing betina 12 juta. Berapa lebih uang? 8 juta lebih uang. Cek, rupanya sapi itulah sapi perempuan. Sapi perempuan boleh enggak untuk dijadikan kurban? Boleh, enggak ada masalah. Cuma kenapa kita lebih kepada jantan? Takut sapi betina lagi berbadan 2. Ini yang ditakutkan. Kenapa? Pas dibelah rupanya sudah ada. Ini mutaran, enggak boleh. Makanya dicek dulu kepastiannya. Boleh ada dia dalam keadaan hamil atau tidak. Makanya nanti bawa dokter objin. Bawa dokter objin nanti. Suruh cek ini bawa USG dia nanti ini hamil atau tidak. Makanya sapi perempuan jarang digunakan untuk kurban. Kenapa? Ditakutkan lagi hamil. Rupanya tengah dibedah janin. Itu yang menjadikan enggak boleh.
Nah, kembali lagi. Jadi kemudian yang enggak boleh lagi apa? Wala zatun arjul bayyin. Kalau tadi kan selamat dia tidak kurus, kemudian juga nampak cacatnya. Dari mana? Dari jalannya. Capi itu belah. Nah, itu enggak boleh. Enggak boleh, Pak. Yang ketika jalan dia capi itu lah. Itu enggak boleh tu. Itu cacat. Kemudian atau buta matanya sebelah. Matanya buta sebelah. Juga enggak boleh. Yang ketiga, maqtu'atun ba'dal udhun. Telinganya terputus sebelah. Juga enggak boleh dijadikan sebagai kurban. Lalu ada pertanyaan, Pak. Bagaimana hukumnya binatang yang sudah dikebiri? Boleh enggak? Boleh? Dan ternyata sapi atau kambing yang sudah dikebiri itu biasanya badannya ibudah dia. Lagi anak baik balang tunat. Anak baik balang tunat ibudah badannya. Rupanya pada binatang kambing sapi juga demikian, Pak. Kebiri itu sudah diambil itu zakarnya, dipotong. Saya enggak ngerti tu kebiri. Gimana kebiri dikau? Digasi. Sekarang kambing gasi masuk cacat atau enggak? Gasi itu bahasa Aceh atau bahasa Indonesia? Kalau bahasa Indonesia kebiri. Dan ternyata itu Nabi juga pernah mengorbankan sapi, binatang yang sudah dikebiri. Bahkan binatang yang kebiri itu adalah binatang yang sudah ibu dia badannya raya badan dia, Pak. Tapi ada juga yang mengatakan itu cacat, Ustaz. Kalau cacat enggak usah lah. Tapi itu bukan cacat. Maksudnya bukan cacat. Kenapa? Karena kan dia kalau binatang yang sudah dikebiri, dia makin hari makin besar. Badannya dan dagingnya pun makin banyak. Itu yang menjadi problema. Kalau ada yang mengatakan cacat, enggak usah lah. Tapi kalau memang yang enggak ada yang mengatakan cacat, bismillah lah. Enggak masalah. Karena binatang yang yang digasi itu ternyata adalah binatang yang banyak dagingnya. Jadi ya. Kalau Babu kebiri itu sudah berkurang. Berkurang apanya? Berkurang salah satu bagian tubuhnya. Kebiri. Tapi makin dikebiri itu makin besar badannya. Ada saya dapat hadis kemarin itu katanya, ini ada saya baca sedikit. Binatang yang kebiri. Karena kemarin juga kita pembahasan ini juga. Beliau menampakkan ada satu hadis yang mengatakan bahwasanya enggak masalah hewan yang dikebiri itu sah untuk dijadikan kurban. Dan ternyata memang kesepakatan 4 ulama itu 4 mazhab diperbolehkan.
Hadisnya mana? Hadisnya itu Nabi itu sallallahu alaihi wasallam pernah berkurban dengan dua kambing. Dua kambing kipas itu yang sudah dikebiri. Dua kambing kipas itu yang sudah dikebiri, dan Nabi itu binatang yang sudah dikebiri itu rupanya kibas yang gemuk dan bertanduk. Ini disahihkan oleh Albani. Bahkan ada pendapat yang kedua lagi, justru lebih bagus. Kenapa? Karena binatang yang sudah dikebiri itu dagingnya makin banyak. Nah, ini. Ya. Kemudian yang ketiga, yang dikebiri itu adalah miliknya sendiri. Artinya apa? Benar? Memang izin pemilik daripada kebiri itu. Ini bacaan di sini. Nah, jadi intinya apa? Di sini dikatakan 4 mazhab boleh sah kalau binatangnya atau binatang kurban itu binatang yang sudah dikebiri. Berarti sudah terjawab nih. Ya Bu. Iya, berarti gini dia, itu bukan termasuk cacat. Seandainya termasuk cacat, maka akan disampaikan di dalam hadis kita ini. Seandainya itu cacat, maka itu akan dimasukkan ke dalam. Ini ada hadisnya. Lamma rawahu at-Tirmidzi wasahahu Abu Dawud anil Bara bin Azib radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala arba'un la tujzi'u al-adhahi. Jadi ada empat perkara atau perkara yang menyebabkan itu binatang korban tidak sah untuk dikorbankan. Yang pertama adalah al-aura'u al-bayyin. Awaruha wal maridah al-bayyin. Yang pertama adalah yang jelas matanya itu buta sebelah. Tapi gimana cara tanda mata binatangnya buta? Putih kan? Berarti yang matanya buta sebelah, yang sebelah saja berarti nggak boleh, apalagi dua belah. Yang kemudian yang kedua, awaruha wal maridah al-bayyin, sakitnya itu jelas. Yang sakitnya jelas, misalnya kita lihat pas datang kita lihat kambingnya, rupanya kambingnya bersin-bersin, keluar air mata. Berarti jelas itu sakitnya. Ataupun yang tadi jalannya agak pincang, maka enggak boleh itu menjadi kurban. Ini kata Rasulullah. Kemudian yang ketiga, ini dia. Wal arja'u al bayyin, yang jelas lempangnya itu. Ketika dia jalan itu satu kaki turun, goyang. Lagi aku ngomong aja, lagi aku mabuk aja, ijak kambingnya. Berarti itu jelas. Kemudian yang berikutnya adalah wal ajfa allati la tunqi, kurus yang tidak ada otaknya. Tadi kita bilang tadi, dia kurus. Kenapa? Kalau kambing kurus itu memang ada otak dia. Hana sumsum, hana vitaminnya. Jadi itu 4 binatang yang dikategorikan bahwasanya itu adalah cacat. Buta matanya, jelas sakitnya itu, sebelah, sebenarnya ada satu lagi putus telinganya. Cuma dalam hadis tidak disebutkan, tapi di atas disebutkan tadi. Dan kemudian dia terlalu kurus untuk dikorbankan. Jadi ini hati-hati, jangan sampai nanti ada binatang demikian. Makanya buat kesepakatan nanti. Misalnya kita beli dengan orang pembelinya begini, seandainya kita sudah bawa pulang korbannya,
Tiba-tiba sampai ke tempat kita sakit yang datang. Sakit yang jelas seperti tadi, yang sakit apakah pilek dia, demam dia, keluar air mata dia. Itu bagaimana kesimpulannya? Boleh enggak kami kembalikan? Jadi buat kesepakatan dengan penjualnya. Misalnya kita beli mana? Di Melabuh kita beli. Ini kami bawa pulang. Ternyata tiba-tiba pas sampai di sana satu hari tiba-tiba lembu kami sakit, sapi kami sakit. Dan sakit itu yang tidak boleh menyebabkan untuk kami berkurban. Seandainya kalau kami paksakan tidak sah kurban kami. Itu bagaimana? Oh, dibilang kembalikan, tukar, boleh. Tapi kalau seandainya dibilang nggak boleh tukar, hanya gimana? Inilah hati-hati penitia. Perlu kejujuran dari penitia nanti. Jangan sampai nanti langsung memotong-potong saja nanti. Baik sampai kurban gop hanata. Dalam artian begini, kurban gop hanata. Memang si pekurban dia nggak ada, kan dia memang sudah menyerahkan uang, artinya sudah mempercayakan. Berarti amanahnya tidak terjaga. Amanahnya nggak terjaga. Jadi nanti si penitia atau relawan kalau kejadian seperti ini, maka buat nanti kesepakatan dengan itu penjualnya. Ini seandainya sakit nanti sampai ke sana, boleh nggak kami tukar? Karena ini adalah daging yang kami laksanakan. Ini adalah kurban. Kurban itu sesuai syariat. Nggak boleh kami buat-buat. Makanya mungkin pada masa Nabi itu nggak ada penitia-penitia. Dia gejak kenal buat tempat koh kameng, geblau kameng lantong, langsung potong. Kayak kami Bu, dengan Pak Amidi kemarin waktu pas haji, itu ada kejadian, kita memang sudah lihat tuh, kita datang semua, mewakili karom-karom, kepala rombongan lihat kambingnya, ini kambingnya akan kita sembelih. Silakan foto, biar nanti kan, pertama kan kita datang untuk menanda. Yang datang itu bukan semua jemaah, tapi istilahnya perwakilan jemaah datang, lihat, ini kambing cocok, cocok, dari umur, dari sehatnya cocok. Kalau bisa foto, kenapa? Jangan sampai nanti bertukar. Pas hari hanya hari penyembelihan datang lagi melihat, menyaksikan ketika dia dipotong. Nah, ada kejadian dulu, kambingnya hanya nggak bisa, artinya sakit, diganti, langsung diganti. Ini nggak bagus ini, ganti. Diambil kambing yang lain, karena kenapa? Karena kurus sekali. Diambil kambing lain, dimasukkan lagi. Nah, itu di sana. Nah, kita sekarang kayak mana? Ada nggak model kayak gitu? Yang baik kan? Yang baik aja dipaksa terus. Karena malas ingin mengembalikan. Bahkan pedih melabuh ya belau apa dia. Mamanya memang tak kembali apa tajak ke dia lah. Jadi ini harus kita hati-hati. Setelah beli nanti, jaga dia agar dia tetap sehat. Makanya Pak, Bu, itu ada tugasnya masing-masing nanti. Ada orang yang menarik kurban. Tolong ketika ditarik itu betul-betul tarik. Dalam betul tarik baik-baik paksa. Kenapa? Karena kita sudah ongkoskan. Orang menarik kurban itu sudah ada ongkosnya. Dari mana ongkosnya? Dari operasional yang kita berikan. Jadi tolonglah tariknya itu jangan sampai membuat musibah korban. Musibah binatang. Siapa tarik? Ketika kita tarik karena kita sudah marah, pam, patah di kaki. Akhirnya jalannya kalengnya. Boleh nggak kita jadikan kurban? Nggak boleh. Makanya hati-hati dah ketika tarik kurban. Karena dari uang operasional itu sudah lahir pertama orang yang tukang beli, kemudian orang yang jaga, orang yang cari makanan. Itu sudah kita kasih uangnya semua. Jadi mereka nanti betul-betul nih penitia ataupun relawan ketika menugaskan seseorang, tolong dijaga kambingnya, jaga. Tolong dijaga kerbaunya, jaga kerbaunya. Ketika tarik kerbaunya, tarik dengannya lah, dengan yang aman lah, yang kira-kira hanya merusak daripada binatang kurban tadi. Kenapa? Karena kita sudah bayar. Uang kopinya kita bayar, uang makannya ini kita bayar.
Semua kita bayar. Bahkan uang rokoknya pun kita bayar. Ya. Makanya di sini yang jadi masalah nanti. Jangan sampai bekna terjadi yang enggak kita inginkan. Yang enggak kita inginkan terjadi, misalnya patah. Kalau bisa lungke-lungke pun jangan patah. Tapi ada juga yang patah lungke. Okeylah, mungkin enggak termasuk dalam cacat. Tapi kalau misalnya naudzubillah patah apa? Ketika dia diturunkan dari mobil, lompat dia misalnya. Pas dia lompat langsung kena aspal. Patah misalnya kakinya. Apa yang gimana? Apakah kita teruskan itu sebagai korban atau kita kembalikan? Kalau bisa kembalikan. Kenapa? Itu amanah. Amanah yang Allah sudah dipercayakan oleh orang-orang berkorban kepada kita. Maka laksanakan. Kenapa jangan sampai nanti satu daerah tempat kita berkorban, enggak mau lagi orang berkorban. Hai dah korban dah, ada sesuai. Akhirnya apa? Korban ke kampung lain. Sehingga suatu saat korban kita yang biasa 30 ekor, 20 ekor, akhirnya apa? Langsung itu 30 ekor. Turun ke 15, 12, dikurung 5. Kenapa sedikit sekali korban kita? Rupanya orang sudah lari semua. Salah enggak? Enggak salah mereka. Kenapa? Karena kerja kita begitu tadi. Tapi cobalah kita diberikan amanah, kita kerjakan semua, maka insya Allah tahun depan akan bertambah lagi korban kita. Nah, makanya kadang-kadang ada orang yang takutkan itulah demikian. Maaf ya, maaf ada di sini. Ketika dibagi tumpuk, Pak. Tumpuk untuk masyarakat fakir miskin. Siap kena untuk yang relawan tu, wah boleh. Ini hana. Tempat kamu dah ada, Pak. Modal lagi ya. Pas dibagi yang untuk yang relawan yang penitia tadi, webino tumpuk dia. Sehingga menimbulkan apa? Fitnah. Padahal yang kita bahagiakan, yang kita ingin bahagiakan daripada azas kurban adalah membahagiakan orang fakir miskin. Tapi kenapa mereka terima? Ya Allah. Untuk ni pegang alamak mandung som pernah lah tolong. Ya Allah. Di mana azas kurban kita? Nah, itu yang perlu kita jaga. Jadi bagaimana juga? Transparan aja terus. Bagaimana transparan? Transparan. Mau relawan mau siapa? Pak tumpuk ni, tumpuk sama semua, enggak ada yang beda. Oh, masalah kadang tu ada sisa O2. Itu lain lah masalahnya. Yang penting jangan diistimewakan. Ini karena don kahek ni kau tolong ni cok don mau tumpuk. Nian yang baik. Jadi bagaimana? Transparan, bagi saja semua. Ada berapa orang kita di sini? Oh, kita data semua di sini. Oh, fakir miskin, kita lebihkan. Boleh. Kapan lagi kita membahagiakan orang fakir miskin itu? Inilah kita saatnya membahagiakan. Maka hikmah kan liidkhalul as-surur, memasukkan kebahagiaan ke dalam hati mereka. Mungkin selama ini mereka hantam kenong daging. Alhamdulillah, tu orang kubun untuk daging. Enggak usah jauh contohnya, Bu. Kami mahasiswa dulu, Bu. Beli dagingnya lagi ruraya. Kami beli daging, Bu, sebulan sekali. Kenapa sebulan sekali? Pas keluar beasiswa yang belum daging. Ini nana belum daging, Bu. Betul. Jangankan daging kerbau, daging ayam. Jangankan daging sapi, daging ayam sebulan sekali kami beli. Kenapa? Pas keluar beasiswa tanggal 1 itu sudah masuk beasiswa, ataupun kami dulu masih sistem manual, datang ke tempat bendahara, tunggu antrian di situ kasih. Kemudian pas pulang beli ayam. Yang kebahagiaan sana, monok potong gitu. Kan bahagia nak, Pak. Makanya masuk hari raya kurban, enggak payah beli daging, enggak payah beli ayam. Terasa penuh kulkas kamu. Makanya terasa sekali ada. Itu tingkat kami mahasiswa. Senang sekali kalau sudah sampai hari raya kurban. Kenapa? Kulkas
sudah penuh dengan daging. Hana pihak belanja li Pak. Tinggal belanja tu berkenaan buah tomat, buah jambi. Kalau kami kan kalau kelapa kena uang. Tantan lah. Itu kan di sana nggak ada santan. Biasa kami jadikan pengganti santan itu apa? Susu. Susu ultra putih ya. Boh juga namanya. Mangat gitu. Jadi itu hari raya kurban. Maka oleh karena itu inilah timing kita membahagiakan orang lain. Makanya kan disuruh bagi sepertiga untuk fakir miskin, sepertiga untuk tetangga kita, sepertiga untuk kita. Sepertiga tetangga kita bagi, sepertiga untuk fakir miskin. Makanya hukum kurban, boleh nggak orang kaya menerima kurban? Mubah. Mubahnya apa? Boleh. Tapi fakir miskin wajib. Fakir miskin wajib mereka terima. Makanya saya senang sekali. Saya promosikan masjid kita ini kan setiap kurban untuk fakir miskin selalu ada uang amplop kan. Saya promosikan Pak pengajian saya bilang ada di kampung saya tu, saya bilang disisihkan uang 50.000 tu. Untuk siapa? Untuk fakir miskin. Kenapa? Fakir miskin tu kan mereka kadang bisa dapat daging tapi belum bisa dapat beli bawang. Alhamdulillah kita ada di sini. Kalau bisa tahun ini tambah lagi. Ambil dari uang operasional. Tutup ribe atau rumah. Kenapa? Karena inti daripada kurban idkhal as-surur, memasukkan kebahagiaan dalam hati mereka. Maka kita diminta berkurban. Berkurban mencoba untuk membahagiakan orang lain daripada kita. Itulah al-mabrur. Al-mabrur itu apa? Al-mabrur memberikan sesuatu yang paling kita cintai kepada orang lain. Itu al-mabrur. Artinya kita lebih senang melihat orang fakir miskin tersenyum daripada kita yang tersenyum. Senang ke mengat kalau orang yang memang kena daging, kena daging, senang tak mereka? Senang sekali mereka. Maka kalau misalnya kita no tak tumpuk tumpuk awak yang dia tumpuk tu yang nyong kayunya tumpuk tu hanya tumpuk kamu nya ambil dengan aku. Jangan. Inilah saatnya kita berkurban. Nabi Ibrahim kan beliau mengorbankan hakikat beliau seorang ayah demi Allah. Panena manusia, mana ada ayah yang normal yang mau mengorbankan anaknya untuk dipotong leher itu. Tapi demi kecintaan kepada Allah, rela beliau mengorbankan anaknya Ismail. Kenapa? Karena permintaan Allah. Karena mimpi tadi dianggap perintah dari Allah. Kan mana tega kita seorang ayah. Kenapa anak diminta oleh Allah? Karena ketika itu Nabi Ibrahim cintanya kepada Ismail luar biasa, mengalahkan cintanya kepada Allah. Allah tegur dan Nabi Ibrahim berhasil mengorbankan anaknya, walaupun dia di ujung-ujungnya diganti dengan seekor kibas, ujian dari Allah. Berhasil beliau. Nah, kita kan nggak diminta anak kita. Wahai Ustaz Zaki, tahun ini sudah sampai kurban, maka kurbankanlah anakmu. Nah, menyenang dengan kabeh ke? Kabeh ambil anak dia. Punya anak lelaki ada Allah titik tom dia. Dia punya anak-anak yang soleh, hana apa-apa ya, hana enggak apa-apa ayah, silahkan saya dikorbankan. Itu kalau anak soleh. Punya anak hana soleh, jangan ya, ayah sajalah. Atau ibu sajalah. Kenapa? Karena daging ayah itu lebih empuk daripada daging kami. Dan yang anak hana soleh. Makanya kita diminta bukan anak, kita diminta sedikit dari
rizki yang Allah berikan kepada kita. Maka fatibu biha nafsan, maka bersemangatlah kalau datang hari raya kurban. Semangat Pak, semangat untuk berkurban. Jadi alah katubit lom, nyambe. Alah katubit lom. Alah ya Allah yang patah pikirannya kata raya kurbannya, nya hana ada kubun hana mangat. Maka bapak je tentang lebih miskin dari dia getim kurban, mata lah nak kurban. Ya kalau ini lah. Ajuci motivasi kita yang baik apa ria. Memang betul hana mampu tapi ingin kepada mengat mampu. Hanya baik sih. Makanya kemampuan yang kemarin itu kembali kepada diri kita sesuai dengan rujukan 4 mazhab yang sudah kita jelaskan kemarin. Itu jadikan kemampuan kita mampu enggak seton. Jangan sampai kita diancam oleh Allah, fala taqrabanna musallana. Jangan engkau dekati tempat salat kami. Kan itu ancaman tu. Hadis itu ancaman. Ancaman bagi siapa? Ancaman bagi orang yang sanggup berkurban tapi tidak mau berkurban. Pelit. Sama Allah saja pelit, apalagi sama manusia. Maka kena ancaman hadis ini. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ayolah, jangan tunda-tunda kesempatan yang Allah berikan. Pak, Bu, itu setiap momen. Kenapa kita sampai tahun ini? Berarti Allah ingin melihat ini momen kita sampai dalam bulan kurban. Allah ingin lihat kita berkurban atau enggak. Kenapa Allah hidupkan kita sampai hari ini? Allah ingin menyaksikan kita mau berkurban atau enggak. Tapi tetap menjadi tolak ukur kemampuan tadi. Mampu tadi. Kalau mampu maka berkurbanlah. Kalau enggak mampu lain itu persoalannya. Tapi setiap momen, kenapa kita dihidupkan sampai dalam bulan Syawal? Allah ingin lihat kita kira-kira kita ini mampu enggak melaksanakan 6 hari dalam 6 hari puasa dalam bulan Syawal? Sanggup enggak? Itu semua bermomen. Dihidupkan kita dalam bulan ini kan Syahrul Hurum, bulan yang dimuliakan. Zulqaidah, apalagi Zulhijjah, Muharram, Rajab. 3 bulan berturut-turut. Zulqaidah, Zulhijjah, Muharram berturut-turut. Satu lagi Rajab. Untuk apa kita dihidupkan dalam bulan Asyurul Hurum? Kita mau enggak beribadah di dalam bulan Asyurul Hurum? Itu tujuan Allah menghidupkan kita. Begitu juga kita dihidupkan dalam bulan Zulqaidah, Zulhijjah ini. Hadirin sidang jamaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Insyaallah ada kesempatan sekali lagi. Insyaallah kita tuntaskan minggu depan tentang masalah kurban. Sampai nanti masalah apa yang kita lakukan seseorang yang berkurban, apa yang semestinya kita lakukan. Wallahu a'lam bishawab. Hadanallahu ikum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.